Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang makna mahabbah, makna cinta. Ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, mencintai Allah. Tapi di sisi lain kita juga wajib mencintai kedua orang tua kita. Kita juga mencintai anak-anak kita, bahkan juga istri kita, atau keluarga-keluarga yang kita cintai. Bagaimana membedakan antara cara mencintai Allah Subhanahu wa taala dan cara mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai orang salah di dalam cara mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga cara mencintai orang-orang yang kita cintai atau mencintai makhluk. Di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang yang menjadikan selain Allah andad, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala kahubbillah, sebagaimana mereka juga mencintai Allah. Artinya
mencintai makhluk sama dengan mencintai apa? Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di sini Asy-Syaikh rahimahullah, penulis buku ini menjelaskan tentang bab mahabbah. Kenapa? Karena annal mahabbah nau'un min anwa'il ibadah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk bagian dari macam-macam ibadah. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian dari ibadah. Wa anna man ahabba ma'allahi ghairahu faqad asyraka billahi asyirkul akbar al-mukhraju minal millah. Barang siapa yang mencintai selain Allah dan juga bersama Allah, jadi dia mencintai Allah juga dan juga mencintai selain Allah, berarti kan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya di dalam apa? Mencintai. Sementara ibadah itu, mahabbah itu, mencintai itu bagian dari apa? Ibadah. Maka kata Syekh, faqad asyraka billah, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Karena di dalam mencintai itu Allah ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala apa? Ada tandingannya. Dan syirik kepada Allah itu asyirkul akbar, bukan syirik kecil. Tapi apa? Syirik besar. Karena syirik besar al-mukhraju minal millah. Orang itu bisa keluar dari millah, millatul Islam, agama Islam. Kama kana alaihil musyrikun alladzina qala Allahu bihim, sebagaimana orang-orang musyrik mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah ada tandingannya. Jadi Allah SWT punya tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan Allah kahubbillah, sebagaimana juga mereka mencintai Allah. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala juga dan mencintai tandingan-tandingan Allah. Jamaah sekalian, karena mahabbah itu bagian dari macam-macam ibadah, bahkan disebutkan hiya a'zamu anwa'il ibadah, bahkan mahabbah itu juga masuk bagian dari ibadah yang besar karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka agar seseorang tidak salah di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi juga mencintai apa? Makhluk, maka para ulama membagi mahabbah itu ada dua. Yang pertama mahabbatul ubudiyah, mencintai dan itu termasuk bagian dari ibadah ubudiyah. Yang kedua mahabbatun laisat mahabbatan ubudiyatan. Yang kedua mahabbah tapi dia bukan bagian dari mahabbah yang sisi ubudiyah. Apa yang maksud dengan mahabbatun ubudiyah? Karena mahabbatun ubudiyah, mencintai dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama antakuna khalisatan. Hendaknya cara mencintai itu dengan ikhlas. Artinya kita mencintai hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mahabbatul ubudiyah, mencintai yang kita sembah, maka mencintai itu dengan cara di mana kita mentaati perintahnya dengan adzullu, merasa bahwa kita itu apa? Hina di hadapan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan wa mahabbatul ubudiyah hiyallati yakunu ma'aha dhillun lil mahbub. Jadi mencintai mahabbatul ubudiyah, mencintai secara ubudiyah itu mencintai dengan cara zullun, merasa hina, merasa kecil
terhadap yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la yajuzu sarfuha li ghairillah. Mencintai cara seperti ini tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah. Kama la yajuzu sujud li ghairillah. Sebagaimana kita tidak boleh sujud kepada selain Allah, kita tidak boleh rukuk juga kepada selain Allah. Kenapa? Karena ibadah seperti ini, mahabbah seperti ini adalah mahabbatul ubudiyah. Mahabbatul ubudiyah. Sehingga la tajuzu mahabbatun ghairillah mahabbatun ubudiyah. Tidak boleh seseorang mencintai selain Allah sebagaimana juga mencintai Allah dengan mahabbah ubudiyah. Artinya apa? Mencintai ubudiyah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibarengi dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hak Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai. Ini mahabbatul ubudiyah. Berbeda lagi mahabbatun laisat mahabbatan ubudiyah. Mencintai yang bukan mencintai secara ubudiyah. Ada yang dikenal dengan mahabbah at-tabi'iyah, mahabbatun tabi'iyah, mencintai secara tabiat, naluri kita, sebagaimana orang mencintai keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya, ibu bapaknya. Itu mahabbatun tabi'iyah, mahabbatun ijlal, karena kita menghormatinya, menghormati. Bukan kita merasa kecil, hina di hadapannya, tapi menghormati. Beda. Namanya mahabbatun ghairu mahabbatun tabi'iyah, mahabbatun ghairu mahabbatin ubudiyah. Seperti orang tua mencintai anaknya, atau anaknya mencintai orang tuanya. Kenapa? Karena ada saudara kandung, ya. Ada nilai-nilai naluriah di situ. Naluriah. Sehingga kata para ulama, hendaknya mahabbatun ubudiyah mengalahkan mahabbah laisat mahabbatan ubudiyah. Jadi mahabbatul ubudiyah itu di atas segala-galanya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Makanya kalau kita sholat, panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita ame keluarga lagi bercengkrama di rumah, lagi kumpul, maka kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggung nih, ini keluarga lebih diutamakan. Sementara sholat entar-entaran gitu. Padahal sudah panggilan sholat. Nah, di sini jamaah sekalian, sementara mahabbah laisat mahabbatan ubudiyah, mencintai yang bukan mencintai secara ubudiyah, itu kita di hadapan yang kita cintai, orang yang kita cintai itu kita tidak merasa zul, merasa hina. Dan kita tidak minta sesuatu kepada yang kita cintai, sesuatu yang di luar kemampuan dia. Adapun kita minta sesuatu umpamanya kepada orang tua, minta bantuan, itu boleh, tapi bantuan yang memang sesuai dengan kemampuannya. Berbeda dengan bantuan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta bantuan umpamanya kepada kedua orang tua, karena mungkin kita ada kekurangan, lalu kita minta bantuan, ekonomi dan sebagainya, boleh. Tapi ketika kita semata-mata minta kepada orang tua kita tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tolong dong rubah nasib saya, nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang bisa merubah nasib Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada
permintaan bantuan yang dibolehkan oleh manusia, tapi sesuai dengan kemanusiaannya. Ya. Dan itu apa? Sesuai dengan kemampuannya. Tapi tidak boleh kita minta kepada manusia yang tidak mampu dilakukan. Tolong dong, saya ini mau dagang. Tolong biar dagangan saya laku. Ya. Sementara Pak, orang tua nggak mampu untuk bisa apa? Menjadikannya itu. Yang bisa menjadikan dagangan kita laku apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hal-hal yang kita hendak lakukan berbeda dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita wajib mencintai orang tua kita, tapi sebatas mahabbatun ghairu ubudiyah, mahabbah yang bukan ubudiyah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita merasa tunduk, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerdil. Sesuai dengan ibadah. Ibadah itu sendiri apa sih? Karena mahabbah itu bagian dari apa? Ibadah. Ibadah itu kan ismun jami'un fi kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Satu nama yang mencakup setiap apa yang Allah sukai dan Allah ridhai. Baik ucapan kita, perbuatan kita, baik yang zahir maupun yang batin, setiap apa saja yang dicintai oleh Allah SWT dan Allah suka, itulah ibadah. Dan mahabbah juga begitu. Ketika kita mencintai Allah SWT, maka kita hendaknya melakukan sesuatu yang Allah suka dan Allah ridha. Nah, dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, wa yaqulul ulama, para ulama menjelaskan tentang definisi ibadah itu ghayatul dzul ma'a ghayatil hub. Ya. Ibadah itu adalah ghayatul dzul, puncaknya kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana puncaknya cinta. Ketika kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita apa? Hub, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu tertakizu ala salasati asya. Jadi ibadah itu memenuhi 3 hal. Jadi ibadah itu harus memenuhi 3 hal. Kalau 3 hal ini tidak dipenuhi, maka ada kurang rukun ibadahnya. Ini yang disebut dengan apa? Rukun ibadah. Yang 3 hal itu apa? Disebut apa? Rukun ibadah. Apa itu? Pertama, mahabbah, mahabbatullah. Yang kedua, al-khawf. Yang ketiga, ar-roja. Ini yang dikenal dengan apa? Rukun ibadah. Rukun ibadah itu pertama mahabbah, mencintai Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita cinta kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita cinta. Kenapa kita cinta? Karena kita harus tunduk kepada Allah SWT. Merasa kecil di hadapan Allah SWT. Yang kedua, khauf, takut. Kenapa kita sholat? Karena kita takut terhadap azab Allah SWT. Karena kita apa? Takut terhadap azab Allah SWT. Yang ketiga adalah roja. Kenapa kita sholat? Karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente kenapa ibadah sholat? Ya ini sih sholat, pokoknya yang penting sholat. Mau dimasukin surga, gitu, terserah Allah deh. Itu nggak ada begitu. Itu doanya yang namanya Robi'ah al-Adawiyah, seorang sufiah perempuan. Itu kalau kita lihat, dia mengatakan dalam doanya ya Habibal Qalbi. Jadi dia memanggil Allah SWT bukan namanya, bukan ya Rahman ya Rahim, tapi apa? Ya Habibal Qalbi, wahai kekasih hatiku. Jadi Allah SWT itu apa? Dipanggil sebagai kekasih hatinya gitu. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah, Allah memiliki nama-nama yang indah. Panggil dengan nama-namanya. Artinya kalau kita berdoa, panggil dengan nama Allah SWT yang begitu banyak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Tapi Rabi'ah enggak. Ya Habibal Qalbi, mali siwaka. Wahai buah hatiku, tidak ada dalam hatiku selain engkau. Itu dalam doanya begitu. Kalau aku beribadah,
karena takut nerakamu, masukkan saja saya dalam neraka. Kalau aku beribadah karena mengharapkan surgamu, jangan engkau masukkan ke dalam surgamu. Tapi aku beribadah karena cinta pada engkau ya Allah. Itu kan artinya apa? Hanya sebatas mahabbah. Padahal ketika kita ibadah, di sana ada azab Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita tidak melakukan, ada sanksinya berupa apa? Api neraka. Dan ketika kita lakukan, maka juga di sana ada surga yang akan disediakan oleh Allah SWT. Jadi boleh kalau kita beribadah, maka kata ada orang yang mengatakan, ini kalau ibadah, kalau sholat, jangan apa? Jangan minta surga, jangan minta bakal, pokoknya kerjain aja deh, terserah Allah. Kan gitu. Padahal nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga-surga yang mengalirnya. Artinya apa? Di sana Allah Subhanahu wa taala sediakan surga, sehingga kalau kita melakukan ibadah karena Allah dan kita mengharapkan pahalanya, memang apa? Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan. Dan kita ibadah karena kita khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap azabnya. Maka apa? Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dalam ibadah itu kan ada 3 rukun. Satu saja nggak ada, akan terjadi ketimpangan di dalam rukun ini. Yang pertama cinta. Kita ibadah kan karena cinta kepada Allah SWT. Cinta secara ubudiyah, di mana kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib taat, ghayatut ta'ah. Ya. Karena ghayatul dzul. Karena kita merasa hina, sehingga kita wajib taat kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap azabnya, terhadap api nerakanya. Ada orang yang enggak takut terhadap azabnya, makanya kenapa orang itu tidak melaksanakan sholat umpamanya, atau tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak takut pada azabnya. Azab Allah cuma ngarep-ngarepin doang surganya, padahal harus dilakukan dulu dengan mahabbah. Kemudian roja, mengharapkan pahala. Roja itu apa? Harapan, untuk optimis di dalam mengharapkan pahala dari Allah SWT. Apa yang kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Makanya kalau kita ibadah itu, kalau kita sudah memenuhi ilmunya, syaratnya, rukunnya, optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima. Ada rojaknya. Jangan sampai kita putus asa. Ada khaufnya. Jangan sampai kita berani untuk meninggalkan perintah Allah SWT. Jadi ada khaufnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak takut pada Allah SWT, kita berani untuk meninggalkan perintah Allah SWT. Tapi juga ada rojaknya, penuh harap agar apa yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah SWT, sehingga kita tidak putus asa. Dan di sana juga ada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi fal mahabbah wal khauf wal raja, itu kata para ulama rakaizul ibadah, merupakan inti daripada ibadah dan dasarnya. Apabila menyatu antara mahabbah, antara khauf dan raja, maka kata para ulama, maka tahaqqaqatil ibadah, ibadahnya itu akan benar dilakukan, wa nafa'at, dan akan bermanfaat. Seperti kita sholat itu karena kita cinta pada Allah SWT. Kita sholat karena kita juga takut terhadap azab Allah SWT. Kita sholat karena kita juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah SAW memberikan motivasi. Kenapa diberikan motivasi? Salatul jama'ati khairum min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Pahalanya sampai 27 derajat. Dalam riwayat lain mengatakan 25 derajat. Itu kan untuk memberikan motivasi.
Karena memang manusia perlu motivasi. Para sahabat ketika diberikan motivasi, mereka begitu luar biasa ibadahnya. Ada ahlu dusur, mereka orang-orang apa? Miskin, datang pada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami bisa beribadah, tapi orang-orang kaya juga mereka bisa beribadah sama dengan kami. Kami bisa berzikir, mereka juga bisa berzikir. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami baca Al-Quran, mereka juga bisa baca Al-Quran. Tapi mereka punya harta. Ketika mereka berzakat, kami nggak bisa. Ketika kami mereka bersodakoh, kami nggak bisa. Karena kami nggak gablak duit. Tahu nggak gablak duit? Orang Betawi bilang apa? Nggak gablak duit, nggak punya duit. Lalu mereka ngadu pada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Mau gak aku berikan amalan yang kalau kamu melakukannya akan Allah berikan pahala yang besar. Dengan baca tasbih subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu pahalanya besar. Mereka lakukan, diamalkan. Ternyata orang-orang kaya juga bisa melakukannya. Ya Rasulullah, mereka ternyata bisa juga. Apa kata Rasulullah? Hadza min fadlillah, itu karunia Allah. Yu'ti may yasha, Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi apa? Artinya di sini para sahabat juga mereka memberikan apa? Beribadah itu dengan motivasi banyak pahala. Ya. Banyak apa? Pahala. Kita pergi haji karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran, likulli harfin hasanah, bagi setiap huruf satu kebajikan. Wa kulli hasanatin ashrun, dan bagi setiap satu kebajikan Allah berikan 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu satu ayat, 2 ayat dengan alif lam mim. Itu berapa huruf tuh? Berapa pahala? Jadi ada motivasi pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Karena memang kita mencari pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Kalau dari makhluk, capek-capekin kita ibadah, hanya nunggu pujian gitu. Dan mendapatkannya juga pada saat itu. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat pahala nanti di akhirat berupa surganya yang pahalanya itu abadal abidin. Pahala yang kekal, berupa surga yang kekal. Jamaah sekalian, maka disebutkan di sini, amma idza ikhtallat hadhihi tsalatsa, apabila seseorang melakukan ibadah tapi tidak memenuhi 3 hal ini, wa in shoma wa in shalla wa in hajja, walaupun dia puasa, salat, berhaji, fa innaha la takunu ibadatahu shahihah, sesungguhnya tidaklah ibadahnya itu benar. Kenapa? Karena tidak didasari dengan mahabbah yang sesungguhnya kepada Allah SWT. Tidak didasari dengan adanya rasa takut. Tidak didasari dengan adanya harapan untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jamaah sekalian, nah disinilah Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat dikatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Kul, katakan hai Muhammad. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah SWT dengan kalimat kul, katakan hai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian,
wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan hidup kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian mencarinya dengan susah payah, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatir untuk meruginya, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah tempat-tempat tinggal yang kalian senang untuk tinggal di dalamnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semuanya lebih kalian cintai, itu semuanya yang tadi disebutkan lebih kalian cintai minallahi wa rasulih ketimbang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa jihadin fi sabili dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu maka tunggu, ai intadziru, kata-kata fatarabbasu apa? Ai intadziru hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan datangkan perkaranya. Maksudnya apa? Hatta ya'tiyakumullahu bil uqubah, sehingga Allah datangkan kepada kalian, sampai Allah datangkan kepada kalian bil uqubah, siksa. Kapan? Enggak tahu kita. Tidak dijelaskan di sini kapannya, tapi ancamannya ada. Ancamannya apa? Ada. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ini ancaman bagi mereka yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hanya mencintai keluarganya, anaknya, sehingga mereka berani gara-gara mencintai keluarga sampai mereka lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai keluarga, anak, istri, sampai mereka lalai untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala apa? Segala-galanya. Kenapa? Karena mencintai Allah SWT itu abadi sampai akhirat. Dan ketika kita mencintai yang di dunia, keluarga kita, anak kita, itu akan berpisah dengan kita. Maka ketika malaikat Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ahbib ila man syi'ta. Cintailah orang yang engkau kehendaki. Jadi apa? Cintailah orang yang engkau kehendaki. Fa innahu mufarikuh. Ingat, sesungguhnya orang yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Di dunia, apa yang kita cintai? Harta. Harta yang kita cintai dari pagi sampai sore kita cari akan berpisah dengan kita kalau kita udah meninggal. Kenapa? Karena sesungguhnya harta kita yang hakiki itu adalah harta yang kita makan. Kenapa? Karena kita rasakan lalu menjadi kotoran. Harta yang kita gunakan untuk kita beri pakaian, kemudian lama-lama pakaian jadi usang, jadi tupu. Tahu gak tupu? Tupu itu lap baju yang udah gak kepake disebut apa? Tupu kalau orang Betawi bilang. Kalau selampe atau tupu yang apa? Yang beli di pasar itu memang tempatnya. Ya, kayak sapu tangan itu. Tapi ini pakaian yang udah gak dipakai akhirnya dijadikan lap, makanya disebut apa? Tupu. Tahu tupu ini bahasa apa? Bahasa asing Betawi itu ya. Jadi pakaian yang kalian pakai lama-lama usang, itu harta kita yang kita gunakan. Yang ketiga, harta yang engkau sedekahkan itulah harta yang abadi. Kenapa? Karena nanti sampai akhirat dia akan menyusul kita, kita mendapatkan bagian pahala dari harta yang kita sedekahkan. Adapun yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi usang. Tapi harta yang kita sedekahkan, selainnya, maka itu akan kita tinggalkan. Bahkan ada orang masih hidup aja nggak bisa menikmati hartanya. Masih hidup,
masih hidup, mau dikasih makan ini durian, jangan lah, ntar dia kolesterol tinggi, akhirnya nggak makan. Mau dikasih makan yang enak-enak, jangan, ntar gulanya naik. Akhirnya banyak banget pantangannya, padahal duit dia itu. Rumah yang begitu mewah, dia nggak bisa nikmati, cuman di tempat itu. Kenapa? Nggak bisa dia lewatin, mau naik ke atas nggak bisa, mau keliling ke rumahnya juga nggak bisa. Udah apa? Cuman di atas kursi aja. Jadi disinilah apa? Yang kita cintai semuanya akan mufariqah, akan berpisah dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, Rasulullah SAW, makanya kata Rasulullah ketika ditanya ketika ditanya ada salah seorang sahabat yang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Udah isya ya, dikit lagi ya. Mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Rasulullah enggak menjawab hari segini, tanggal segini, bulan segini, tahun segini, enggak. Tapi yang Rasulullah apa? Rasulullah menjawab dengan balik bertanya, ma'adat talis sa'ah. Ente berani nanya tentang kapan datangnya hari kiamat? Ma'adat talis sa'ah. Apa yang ente sudah persiapkan kalau sudah datang hari kiamat? Apa yang Anda persiapkan? Kata orang tersebut, persiapannya nggak banyak-banyak, cuma 2. Apa itu? Hubbullah wa hubbur Rasul. Persiapannya itu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Itu aja persiapannya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta fil akhirah fil jannah. Ente nanti di akhirat bersama orang-orang yang Anda cintai. Siapa yang Anda cintai? Di dunia. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Tapi kalau ada orang yang mencintai ahlul maksiat, orang yang mencintai apa? Orang-orang yang suka mabok umpamanya, dia nanti diharap bersama-sama mereka tuh, ahlul maksiat. Dan kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah masuk surga, dijamin masuk surga. Makanya ketika Robiah ini bukan perempuan nih. Kalau kita kan namanya Robiah apa? Perempuan. Robiah itu seorang khadim Rasulullah, pembantu. Makanya nggak pakai Siti nih. Kata Robiah apa? Kata Rasulullah kepada Rasulullah SAW, Robiah, karena saking banyaknya membantu Rasulullah, apa yang engkau inginkan dariku? Engkau minta apa nih? Kata Rasulullah, ditawarin. Enggak tinggi-tinggi permintaannya. Uridu an urafiku kafil jannah. Saya mau nanti bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga, bayangkan. Ada lagi gak yang lain? Enggak, cukup itu aja. Jadi Rabi'ah itu ketika ditanya apa yang engkau inginkan, kata Rasulullah, enggak minta harta yang banyak, enggak minta rumah, enggak minta duit, enggak minta kebun, enggak minta onta. Tapi yang diminta apa? Yang diminta uridu an urafikuka fil jannah. Saya mau nanti bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga. Kenapa? Karena Rabi'ah yakin kalau Rasulullah itu apa? Dijamin masuk surga. Sehingga dia minta mau bisa berteman dengan apa? Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak langsung, ya gampang deh nanti, nggak begitu. Fa'idan a'inni antukassirus sujud. Kalau gitu tolonglah aku agar engkau memperbanyak sujud. Maksudnya sujud apa sini? Salat. Salat itu disebut sujud. Kenapa? Karena dalam salat itu apa? Ada 2 sujud. Maka kadang-kadang salat itu apa? Disebut apa? Sujud. Jadi kalau mau bisa berteman dengan Rasulullah SAW, banyakin salat. Di samping salat wajib juga salat apa? Sunnah. Jadi ini menandakan kalau orang bersama Rasulullah SAW nanti di dunia, nanti di akhirat bersama Rasulullah. Kalau kita bersama orang-orang soleh, makanya kalau kita punya teman yang soleh, jangan kita lepas. Kenapa? Bisa jadi dia yang akan bisa memberikan syafaat nanti kita di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Mencintai Rasulullah juga segala-galanya. Karena ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mencintai Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan mencintai Rasulullah? Mengikuti sunnahnya dan ajarannya.
maka Allah SWT akan mencintai kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.